Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat. Pada video kali ini saya ingin mengajak teman-teman bagaimana diskusi ya teman-teman dan pandangan kritis para anggota DPR termasuk Yasona Lauli ya kan. Lalu ada juga Mafirion daripada PKB ya teman-teman. Di mana di sini kan Piga itu minta 20 triliun. Di sini akan diberikan pandangan kritis sehingga tidak realistis permintaan Bung Pigai ini. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah disampaikan bagaimana kondisi HAM di negara kita. Tapi Kakak Pigai harus ingat, saya membaca ada 9 program yang akan menjadi prioritas. Saya minta di tempat pertama ditempatkan bahwa Kakak Pigai harus memberi pemahaman kepada aparatur sipil, siapapun aparatur pemerintah untuk paham dulu tentang HAM ini apa. Jangan masyarakatnya, karena harus diingat, Amnesty International membuat report itu, dari 6 reportnya, itu 5 pemerintah, cuma 1 masyarakat sipil Papua yang bersenjata. Yang lainnya semua pemerintah. Demo ditangkap, ya kan? Apa-apa nih ada reportnya. Pengunjuk rasa ditangkap, pro kemerdekaan di penjara, semuanya pemerintah. Jadi mesti memberi pemahaman kepada pemerintah Prabowo Gibran ini bahwa HAM itu nih seperti ini nih HAM. Supaya nanti kalau Kakak Pigai memperbaiki masyarakatnya, tetapi pemerintahnya tidak punya persepsi yang sama, itu nggak bisa. HAM-nya nggak jalan. Karena yang melanggar itu dari 6 report Amnesty International itu 5 yang melanggar itu pemerintah, masyarakatnya cuma 1. Yang pertama. Yang kedua, pimpinan, ini kementerian, kalau perusahaan ini bangkrut ini. Karena yang dikerjakannya 30 miliar lebih, biaya untuk mengerjakan 30 miliar itu 48 miliar. Ini kalau kementerian ini bangkrut ini. Udah bangkrut, pilot ini udah bisa masuk ke pengadilan pilot, ya kan? Pilot ini, belum lagi Kakak Pigai bicara tentang kanwil macam-macam, ya kan? Ini bangkrut, ini baca aja nih. Pemajuan penegakan HAM 35 miliar. Dukungan manajemennya 48 miliar. Jadi dia mengerjakan 35 miliar, biayanya 48 miliar. Nah, ini bangkrut. Jadi ini klarifikasinya bangkrut. Dan ini menjadi prioritas Komisi 13 untuk segera bicara dari antara kementerian ini dengan kita bicara, kalau enggak ini bangkrut ini, jangankan HAM, mereka sendiri ini sudah melanggar HAM terhadap dirinya sendiri, bagaimana mau mengurus HAM orang lain sementara mereka ini melanggar HAM, iya kan, melanggar HAM mereka gitu loh. Jadi ini perlu kita perbaiki, bukan kita ini bicara uang untuk program, bukan bicara uang untuk fungsi, tapi yang realistis. Jadi jangan juga bikin kementerian, tapi sebenarnya kita nggak punya kemampuan. Jangan itu terjadi. Tapi ini penting, karena dia cita nomor 1 loh ini. Nomor 1 ini. Ini kalau sempat ini hilang ini, jadi 7 nih. Ya kan? Nomor 1 mereka. Jadi jangan sampai mereka ini melanggar HAM terhadap dirinya sendiri. Itu mungkin pesan dari saya, pimpinan. Semoga ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mencapai 20 triliun, saya punya lebih dari 200 program yang tidak perlu saya sebut. Baru 1 program saja sudah 8 triliun 300. Andaikan dengan gaji dan tunjangan yang tadi saya sebut 1,3 triliun, maka sudah 9,5 triliun. Belum lagi program-program yang lebih dari 100-200 program yang saya siapkan. Kalau Bapak pimpinan berkenan, saya bisa bikin lebih dari 1000 program. Nama saya sudah terkenal seantero Republik. Tapi hari ini saya dikenal karena saya punya vision, saya punya mission, bukan karena saya merusak. Saya mungkin tidak terlalu banyak membaca ya bahan-bahan yang disediakan oleh kami ya.
Karena saya sendiri berasal dari tukang parkir, Pak, dulu di Depnaker Transmigrasi Kalibata itu Duren. Saya tukang parkir, juru parkir, Pak. Setelah itu jadi honor. Saya sudah honor jadi CPNS. CPNS jadi PNS. Jadi staf, antar-antar surat fotokopi. Jadi staf khusus, dapat jabatan struktural fungsional. Jadi pimpinan Komnas HAM, sekarang menteri. Ya, saya sendiri masih agak kebingungan sih 20 triliun itu, tapi saya lebih bingung lagi kenapa bukannya tadi Kemenkumham ya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Karena kenapa disatukan begitu? Karena saya pikir spiritnya adalah spirit dari segala sesuatu adalah pemenuhan HAM, pemenuhan hak asasi manusia. Jadi sebenarnya kalau dibikin Kementerian Khusus HAM, saya bingung juga kerjanya apa ya. Karena HAM ini sebenarnya harus ada dalam semua kementerian, segi kehidupan, dalam setiap lembaga, bahkan di dalam lapas pun harus ada hak asasi manusia yang dipenuhi bagi para orang-orang yang dipenjara, dihukum lah, dibina di lapas itu. Jadi membingungkan juga sih apa job desk-nya, sampai mau dibikin sekolah HAM, rumah sakit HAM. Kita dengarkan ya teman-teman bagaimana kebingungannya kementerian ini ya, kita lihat ya. Daripada kita harus membangun universitas, membangun ini sangat, jadi ini memangkas beberapa soal-soal yang perlu kita pertimbangkan. Saya menghargai betul upaya Pak Menteri, keinginannya yang luhur dan kuat itu, tetapi di lapangan ini sering menjadi persoalan. Nah, yang berikutnya Universitas HAM, rumah sakit tadi sudah diangkat, rumah sakit HAM. Saya kira universitas pendidikan HAM koordinasikan saja dulu menjadi kurikulum di SMP, buat kurikulumnya didesain oleh Kementerian HAM, ya, tidak memberatkan tetapi dia menjadi model yang baik untuk untuk meningkatkan kesadaran HAM dari awal. Investasinya tentunya menjadi investasi jangka panjang. Iya, betul. Jadi dari SD tergantung penilaian, tergantung analisis kita, mulai dari SD ke SMP ke SMA kah. Tapi pastilah yang baik itu dari SD, SMP, mungkin nanti apakah melanjut ke seterusnya. Jadi kalau rumah sakit, saya kira koordinasi dengan Kementerian Kesehatan bagi korban-korban pelanggaran HAM mendapat penanganan, ya, daripada kita harus membangun universitas, membangun rumah sakit. Jadi melalui koordinasi antar kementerian ini bisa dilakukan. Impian, imajinasi dari Pak Menteri dapat terwujud melalui orkestrasi yang baik dengan kementerian lembaga. Apalagi Pak Menteri sudah sampaikan bahwa Presiden menyampaikan bahwa ini menjadi sesuatu yang sangat diharapkan. Ya, bagus sekali dari Pak Yasona Lauli ya. Orkestrasi, paling begitulah langkah awal yang bisa dilakukan. Jadi tidak perlu ada sekolah khusus HAM, rumah sakit HAM itu buat apa? Ya, karena rumah sakit pun sebenarnya sudah menjalankan fungsi pemenuhan HAM, hak asasinya, bisa dijenguk, pasien mendapat obat yang layak, murah, gratis. Kalau BPJS itu kan HAM, jadi HAM itu bukan konsep yang terpisah, tapi dia spirit, rohnya gitu, roh daripada segala bentuk pekerjaan. Pekerja di kantor pun punya HAM yang harus dipenuhi oleh perusahaan kan. Jadi saya sepakat ya oleh yang diucapkan oleh Pak Yasona, yang perlu itu diorkestrasi saja agar semua lembaga itu punya spirit HAM-nya ya, punya ibaratnya sebuah produk di kendaraan, dia spiritnya itu green misalnya, hijau ya, tenaga listrik karena mendukung penghijauan lah gitu ya teman-teman, mendukung melawan pemanasan global. Nah itu kan sebenarnya HAM itu spiritnya kan. Jadi seperti itu ya teman-teman, saya yang menurut saya lah gitu ya.
Kita lanjut ya. Apa sebab teman-teman dan banyak masyarakat kaget dan lompatan angka itu sangat besar. Ideal mungkin saja ideal, tetapi realitas harus juga kita lihat. Kementerian HAM bagian dari Kementerian Hukum dan HAM zaman saya. Nah, harusnya tetap 10 tahun 3 bulan saya, 10 tahun kurang 3 bulan saya di sana. Sekarang tahun 2024 anggarannya itu semua 18,3 triliun. Yang paling besar Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan hampir 35.000 pegawai existing. Itu Kang Agun tahu lah. Di Jenpas dengan segala kompleksitasnya itu hanya sekitar 5 triliun saya rasa. Kalau saya tidak silap 5 lebih. Imigrasi dan lain-lain. Maka barangkali apa yang disampaikan teman-teman barangkali perlu fokus, perlu lebih tajam membuat uraian-uraian di dalam program. Jangan nanti semangat Pak Menteri realitasnya jauh dari harapan dalam pembahasan anggaran. Pertarungan anggaran di kementerian, lintas kementerian dengan Kementerian Keuangan dan lain-lain bisa membuat Pak Menteri bisa patah arang. Harus realistis. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yang ingin saya tanyakan, tadi Pak Menteri mengatakan bahwa skor penegakan HAM, pemajuan HAM di Indonesia ini 28. Masih tinggi Vietnam, masih tinggi Laos. Ini kan memang Vietnam kita tahu baru belakangan ini negara komunis, tapi ekonominya saya baru berkunjung ke sana, sangat baik sekali. Menurut Pak Menteri, apa yang menyebabkan ini? Apa yang menyebabkan kita tidak bergerak dalam skornya? Itu saja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.